nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan yang turun pada sore hari ini menjadi pertanda berkahnya hari ini, menjadi pertanda berkahnya rumah kita, rumah sajadah, karena diturunkannya rahmat berupa hujan. Dan kita berdoa semoga hujan yang turun adalah hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang menjadi musibah, bukan hujan yang menjadi ujian bagi hamba-hamba yang beriman. Kita jadi ingatkan saudara-saudara kita yang sedang ada di Sumatera, sedang menghadapi ujian, sedang menghadapi musibah, ketika sebelumnya 3 hari 3 malam hujan tidak reda deras, yang kemudian itu menjadi awal mula bencana di saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik teladan, sebaik-baik insan yang kita berharap menjadi pengikut beliau yang kelak berdesak-desakan, yang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada sore hari ini, Masya Allah ya, Ustaz Hati mendapatkan amanah untuk membedah buku legend, buku yang Ustazah tulis bersama teman-teman Ustazah, adik-adik Ustazah. Dulu ketika masih Kusen namanya, ya ini sebagai kenalan ya. Ada yang tahu apa itu Kusen? Karena buku yang akan kita bedah pada sore hari ini, judulnya ini Mbak-mbak, bagi yang online, ini judulnya adalah Sup Buah Belajar. Nah, kira-kira isinya apa ini? Sup Buah Belajar. Ini judul ini yang memberi judul adalah Ustadz Fatan selaku pembimbing dari Kusen. Nah, apa itu Kusen? Sudah pernah dengar? Apa arti Kusen? Ya, betul. Selain kumpulan senang nulis, apa? Kusen itu artinya apa? Ini ada di kita, di sekitar kita ini, kusen. Apa kusen itu? Jendela. Ya, jendela itu nama lainnya adalah kusen. Dan, Masya Allah ya, dan kita ketemu nama kusen itu sangat bersyukur, karena kusen adalah jendela, dan kusen adalah bukan Husen ya. Kusen adalah teman-teman yang kumpulan seneng nulis. Dulu awal mula memang 5 orang. Dari kata Kusen, K-U-S-E-N. Ya, dibikin singkatan yang korban masuk ke Kusen. Ya, yang satu K, Kang Denis, U, Ukti Ati, S, Sri, E, apa ya? M Fatan. Kemudian N Nang Mahfud. Nah, ini dulu berlima. Kita Kusen awal mulanya 5 orang. Setiap hari Selasa kita jadi hari Selasa itu memang hari yang istimewa. Setiap Selasa siang kita biasanya kumpul. Ngapain kita kumpul? Selain wajib setiap orang mengumpulkan satu tulisan untuk disetorkan, untuk dibahas di forum tersebut, tetapi kita juga membahas tentang materi-materi kepenulisan. Ya. Jadi pembimbing utamanya dulu adalah Ustadz Muhammad Fatan Ariful Ulum, yang kemudian di Kusen itulah kita membuat sebuah karya, namanya adalah Buletinah untuk SMA ke atas, SMA dan kuliah ke atas. Udah pernah lihat ya Buletinah ya? Warnanya apa? Warnanya pertama kali orange ya, yang kemudian berubah menjadi akhir-akhir menjadi hijau. Apa kabar hari ini Buletinahnya? Kabarnya hari ini gimana ya? Masih ada nggak ya Buletinah ya?
Sudah nggak ada ya. Nah kemudian bagi yang kecil-kecil, karena ini kayaknya keras banget mbak, mbak suaranya mbak, enggak ya? Karena buletin nah itu untuk yang besar-besar, ya. Ini Ustaz Hati nggak bawa contohnya, tapi kayaknya nggak tahu di perpustakaan ada contohnya enggak. Nah untuk yang kecil-kecil, tulisan untuk anak SD itu namanya buletin nih, ya nih gitu ya. Nanti ada buletin itu ada 4 halaman, ya. Halaman pertama ada kolom puisi. Halaman kedua ada yang tahu kolom apa? Sinau. Halaman ketiga ada kisah, dan halaman keempat itu adalah iklan. Ya. Jadi adik-adikku semua, bahwa buku ini, buku sebuah belajar ini adalah kumpulan tulisan. Ya, kalau Ustazah Hati boleh baca, ya ini di sini judulnya ada sebuah belajar oleh tim Kusenjan. Kemudian di sini ada ada pimpinan redaksi, namanya adalah Ustadz Fatan. Kemudian redpel atau redaksi pelaksana yang memastikan ini terbit itu ada Ati Setio Asih, yaitu saya sendiri. Dulu namanya bukan Ati Setio Asih ya. Ada yang tahu nama penanya Ustazah Ati atau Ummu Aisyah? Dulu nggak ada nama Ati Setio Asih, kalau di buletin itu nggak ada. Adanya kalau ketemu ya, namanya adalah, cari sendiri ya nanti ya. Kemudian koki tulisannya, ya koki tulisan. Jadi kalian pernah masak nggak? Pernah masak? Biar enak masakannya diapain? Dikasih bumbu, terus apalagi biar enak? Kalau masak nasi goreng biar enak gimana? Direbus apa digoreng? Ya. Terus gimana sih kalau bikin nasi goreng biar enak? Gimana Mbak Alfa? Bikin nasi goreng yang enak. Gimana caranya? Pada bisa bikin nasi goreng kan? Ya. Gimana caranya? Ayo. Kasih bumbu kata Adiba. Terus? Digoreng. Bumbunya digoreng. Terus? Masya Allah, resep rasa cinta. Dan memang betul ya, kalau masak pakai cemberut, masak pakai senyum, kira-kira enak yang mana? Enak yang senyum. Pernah masak pakai cemberut? Hasilnya? Ya, itulah yang terjadi. Masak pakai cemberut, kemudian apinya terlalu besar, minyaknya terlalu banyak, akhirnya gosong, dicampur nasi dan bumbunya, kira-kira enak nggak? Gosong itu enak nggak, makanan gosong? Nggak enak ya. Nah, kalau kita mau bikin makanan aja perlu resepnya, kita ini perlu jadi koki, meskipun kalian koki-koki ala dapur pondok ya, tetapi ya kalau masak jangan keasinan ya. Ada nggak di sini yang kalau suka masak suka asin? Nah, iya toh, kalau Mbak Dina yang masak asin ya? Enggak ya? Atau kalau masak suka kepedesan? Dia suka pedes, tetapi yang lain nggak suka pedes. Akhirnya makanan itu dimakan nggak? Dimakan bisa, nggak dimakan bisa. Kalau dimakan bisa jadi sakit perut, ya. Bagi yang suka, ya memang suka. Tetapi bagi koki dapur pondok, ya, terutama yang piket-piket masak itu ya, nggak boleh egois ya. Aku sukanya asin, wes tak kayak asin, pakai asin gula yang tak kasih gula, tak kasih garam yang banyak. Aku suka manis, wes lah tak kasih manis yang banyak. Padahal tidak semua orang suka manis, tidak juga semua orang suka asin. Begitu pula dengan tulisan mbak-mbak. Ya, kalau kita ini
pengen menulis dan tulisan itu dibaca oleh orang lain, maka ya kita berharapkan tulisan itu paham. Ada nggak kalian pernah nulis tapi orang lain baca itu tulisan opo gitu? Pernah nggak? Atau minimal ada nggak yang pernah baca tulisan tapi nggak bisa dibaca tulisannya? Ya, di sini siapa yang merasa tulisannya nggak bisa dibaca oleh orang lain? Ini huruf A atau huruf E, ini huruf H atau huruf M, gitu ya? Anissa, kenapa kok begitu, Nis? Karena Adiba, ada nggak yang di sini selain Anissa tulisannya merasa nggak bisa dibaca? Ya, itu berarti perlu latihan jadi koki yang baik. Nah, di sini adalah namanya koki tulisan. Artinya apa? Adalah orang-orang yang membuat buku ini. Jadi buku ini bukan satu orang yang membuat, tapi banyak timnya. Ada di situ dulu, kalau yang sudah sebutkan yang kalian kenal ya, yang nggak kalian kenal sudah nggak sebutkan. Nah, yang satu ada Ati Istio Asi, sudah sendiri. Kemudian yang kedua adalah Adik Yusuf W. Ya, di sini tulisannya Adik Yusuf W. Tahu ya? Adik Yusuf W. Nggak tahu? Nggak tahu siapa itu? Masya Allah ya, siapa? Ustadz Yusuf Wicaksono. Ada juga Mas Fajar Yunan Fanani. Nah, ini masih ingat sekali Ustadz Ati. Ustadz itu Ustadz Fajar masih SMA di sini, masih SMP deh, masih SMP SMA di sini belajar tulis sama Ustadz Ati di Kusen. Ada Mbak Isna Nurbaiti, yang nggak tahu nih, tadi Ustadz Ati undang di Zoom, mungkin tergabung ya. Kemudian Mbak Sylvia Maharani, dan kemudian kalau kalian kenal namanya Mbak Laila, teman Ustadz Ati di Bijan dulu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Nah, ini orang-orang lama ya, yang masih bertahan, yang masih kita kenal. Ya, tadi itu ya, Ustadz Yusuf, Mas Fajar. Itu aja ya, yang kenal ya. Yang lain kurang tahu ini kemana sekarang ya. Ya, tapi semoga Allah berikan penjagaan sebaik-baik penjagaan meskipun sudah tidak ada bisa saja. Ya, maka kemarin Ustadz Ati di ujian, terutama di MPS 2 dan 3 dan MPS 2 dan 3, Ustazah tanya, ada nggak di sini yang pengen jadi penulis? Siapa yang menjawab iya? Coba angkat tangan. Ya. Oke. Setelah ini mungkin akan Ustazah pikirkan bagaimana yang menjawab iya ini akan ikut proyek selanjutnya di penulisan buku. Ya. Karena apa? Karena Masya Allah ya, karena kalau kita ini sebagai seorang penuntut ilmu dan kita menginginkan hidup selamanya. Coba sekarang siapa yang kenal sama Imam Malik? Coba siapa yang kenal sama Imam Malik? Siapa yang kenal sama Imam An-Nawawi? Bukan kenal sih, intinya tahu. Minimal tahu karyanya. Siapa yang tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya, aku mana yang tinggi ya? Coba. Siapa yang kenal Imam Malik? Angkat tangan. Yang tinggi. Ya. Mbak Aisyah, apa karyanya? Imam Malik. Apa karyanya? Apa karyanya Mbak Maryam? Imam Malik. Katanya kenal. Siapa yang tahu Imam Malik? Karyanya Imam Malik? Mbak Naura. Al-Muwatta. Siapa yang tahu Imam An-Nawawi? Ya. Rifa. Apa Mbak Rifa karyanya? Hadis Arba'in An-Nawawiyah, apalagi? Al-Wafi, apalagi? Riyadus Shalihin, apalagi?
Atibian, betul. Siapa yang kenal Imam Syafi'i? Oke, Mbak Aisyah, apa karyanya? Belum berhasil jawab soalnya. Ayo, siapa yang tahu siapa yang tahu karyanya Imam Syafi'i? Mbak Emira? Apalagi? Arisalah. Siapa yang tahu Imam Ibnu Katsir? Yuk, Mbak Tufa, karyanya apa? Tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang kenal sama Hamka? Ya, Mbak Nuri. Karyanya apa Hamka? Tafsir Al-Azhar. Coba, Masya Allah ya. Beliau ini masih ada nggak sih? Ada nggak yang pernah ketemu langsung? Nggak ada. Tetapi kita sekarang bisa bertemu dengan beliau-beliau ini. Lewat apa? Lewat pemikiran, lewat tulisan beliau. Dan Masya Allah ya, beliau ini sekarang sedang menerima apa? Amalan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. Ketika apa? Ketika karya-karya beliau itu dibaca oleh umat Islam, dipelajari, dihafalkan, ya, sampai sekarang mereka ini mendapatkan kiriman-kiriman amal terbaik dari yang pernah mereka lakukan. Ya, jadi mbak-mbak dulu di Kusen, apa tadi? Kumpulan senang nulis, satu di antara buku, ya sudah kenalkan juga, satu di antara buku yang sering kita bahas, yang sering kita jadikan materi, ya, apa? Coba dibaca. Dunia Kata. Ini adalah bukunya Ustadz Muhammad Fauzil Alim. Buku ini sudah nggak terbit lagi, Mbak. Kenapa nggak terbit lagi? Tahu nggak kenapa nggak terbit lagi? Bahaya, betul. Buku ini bahaya. Ketika apa? Ketika dipegang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang salah, orang-orang yang akan menggunakan ilmu menulis itu sebagai alat untuk merusak. Karena apa? Menulis itu bisa menjadi senjata dua hal. Ya kan, senjata itu kan dua hal. Yang pertama adalah untuk membela Allah, tetapi yang kedua adalah untuk melawan atau memusuhi Allah. Ya, kita tahu ya bagaimana canggihnya musuh-musuh Islam hari ini juga, yang mereka menggunakan senjata-senjata. Begitu pula dengan menulis juga senjata. Kita tahu bahwa satu di antara buku yang menginspirasi orang-orang Yahudi, nanti dibahas di buku beliau ini ya, bahwa satu di antara buku yang menginspirasi orang-orang Yahudi untuk mendirikan negara Israel Raya, ya, di atas tanah Palestina, di atas tanah Syam, itu bermula dari siapa? Bermulai dari seorang Yahudi namanya, masih ingat tulisannya? Theodore Herz. Gimana Mbak bacanya Mbak? Theodore Herz. Kata yang ini salah bacanya ya. Itu menulis sebuah buku tentang cita-cita beliau untuk mendirikan negara palsu Israel Raya di atas tanah Palestina, di atas tanah Syam. Dan itu la haula wala quwata illa billah, subhanallah, itu menginspirasi jutaan orang Yahudi, dan buktinya sekarang ya, mereka memiliki cita-cita untuk mendirikan negara itu. Ya, jadi menulis itu dia gunakan untuk apa? Untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga menulis yang untuk apa? Untuk membangun peradaban. Kalau Imam Al-Bukhari, kalau Imam Malik, kalau Imam Syafi'i, kalau Imam An-Nawawi, kalau Ibnu Katsir, kalau Imam Muslim, kalau Imam At-Tirmidzi, mereka tidak menulis, maka mungkin bisa jadi kita tidak bisa mengisi perpustakaan kita dengan kitab-kitab mereka,
yang kita jadikan untuk sumber belajar. Ya, padahal kita tahu ya, fasilitas di zaman itu tidak seperti kita sekarang. Fasilitas kita ini, Masya Allah, gedung kita ini, gedung wakaf kita ini adalah gedung yang mewah dibandingkan di zaman dahulu. Ada kamera, ada laptop, ada kipas angin, ada lampu. Sekarang, tapi zaman Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i itu mau nulis aja itu nggak punya apa-apa. Beliau menulisnya pakai apa? Pakai tulang, pakai pelepah kurma, pakai sebatang kayu. Yang itu beliau tulis, beliau gunakan untuk menulis. Dan Masya Allah ya, itulah yang kemudian melahirkan karya-karya besar. Kenapa? Karena mereka memiliki sikap dasar mental yang kuat, yang kokoh. Mereka ini senang sinau, mereka ini senang belajar, mereka itu senang menulis, dan mereka nggak mau meninggal dunia begitu saja. Mereka pengen meninggal dunia memiliki amal solih yang terus mengalir meskipun mereka sudah meninggal. Itu ya. Jadi kalau ditanya, mungkin seperti Asma itu kalau setelah meninggal kamu mau meninggalkan apa? Besok pagi nih misalkan nih, jangan ya. Kalau misalkan Emira mau meninggal, kira-kira Emira sudah punya warisan belum? Alia mau meninggal, sudah punya warisan belum? Ada nggak? Naila mau meninggal, sudah punya warisan belum? Ya. Dan sebaik-baik warisan untuk keluarga kita, untuk umat itu adalah bukan harta, tetapi ilmu. Ya, itu dulu yang sering disampaikan oleh Ustaz Fatah, yang juga saya bacakan dari buku Dunia Kata untuk menyemangati teman-teman di Kusen. Karena teman-teman Kusen itu dulu sekalian, jangan salah ya, SMP, se-SMP minimal satu SMP dulu yang enggak, maaf, ada yang SD. Namanya dulu Mbak Agatha Rizky. Sekarang beliau di Jogja ya. Tadi nggak tahu menyimak apa enggak. Ini nanti bulan ini pertama kali terbit, yang tulis anak SD, Mbak. Judulnya Mengapa Aku dan Kamu Harus Mencintai Al-Quran. Ya, ini yang nulis waktu itu Mbak Agatha kelas 5 SD. Nah, dulu biasanya tulisnya pakai tangan dulu Mbak Adiba. Dia tulis tangan dulu, lalu kemudian dengan nanti didampingi dia ngetik. Ya, dan waktu itu Saudari ketemu sama tulisan Agatha ini, Masya Allah, tulisannya bagus. Ya, sudah tinggal poles-poles dikit lah. Ya, kan kadang itu kan kalau ada yang mengumpulkan tulisan itu kan ini ya, blok sama. Nah, kalau bagi editor itu bikin pusing, Mbak. Ya, biasanya kalau udah ini, misalkan udah deadline nih, ayo ini harus segera masuk ke desain gitu kan, tulisan masuk tapi blok sama bukunya nggak diubah sedikit pun. Nah itu bikin pusing kepala itu. Gimana ini? Jadi kopi itu gampang-gampang susah ya. Kan nggak boleh kita menerbitkan buku itu jiplak. Kalau misalkan ini ya, kecuali hadis, kitab hadis itu kan nggak boleh. Imam Bukhari nambahi makan boleh nggak? Imam Bukhari nih misalkan meriwayatkan dari Abu Hurairah, ditambahi sama Imam Al Bukhari, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh, ya, nggak boleh tambahi karena nanti itu jatuhnya hadisnya apa? Tertolak, ya. Itu kumpulan hadis. Tapi kalau untuk penerbitan sendiri seperti ini nggak boleh, misalkan plak ketiplek gitu ya. Misalkan ada tulisan orang seperti itu lalu kita muat di buku kita, itu nggak boleh. Namanya apa? Plagiat, betul Mbak Nadi. Namanya plagiat. Ya, namanya plagiat. Itu nggak boleh, kena apa itu namanya? Kena undang-undang, nggak boleh. Nah,
Itu dulu biasa adik-adik itu mengumpulkan tulisan, kemudian ada yang masih mentah. Nah itu PR redaktornya ya, untuk mengubah gimana biar tulisan itu tidak sama dan enak dimakan sebagaimana makanan. Ya. Ini adalah buku kedua sebetulnya. Buku pertamanya kumpulan puisi, tetapi saya belum cek lagi ya. Ini qadarullah waktu beres-beres Ustaz itu menemu buku ini dan Ustaz merasa senang. Alhamdulillah ini bukunya legend ini. Ya, kalau dilihat ini cuma dulu cetaknya kalau nggak salah cuma 4 biji doang ya. Satu untuk Ustaz Fatan, satu untuk Ustaz dua dijual waktu itu. Dua dijual, nggak tahu berapa harganya, 10.000 atau berapa? Murah banget kan, 10.000 doang. Nah ini bukunya masih nih, udah karat nih. Ini mohon doanya nanti Ustaz mau ngecek untuk filenya. Kalau filenya ada, Ustaz rencana mau cetak. Karena dari Ustaz tadi baca, ya Allah, Masya Allah ya. Kalau Adiba khatam buku ini, kamu paham ini, kamu pintar Insya Allah. Insya Allah, nggak gitu juga ya. Karena apa? Ini isinya adalah apa? Isinya itu tentang materi-materi iman, rukun iman, materi tentang rukun ibadah, maksudnya adalah rukun Islam, dan yang bawah adalah tentang apa ini? Tentang adab, ya di sini. Jadi ini bukunya itu singkat, ringkas, dan kalau teman-teman baca nanti boleh pinjam ya. Nanti yang mau baca boleh. Lalu kemudian Ustazah nanti akan kasih di sini tulisan kertas ya, maaf. Kertas nanti siapa yang sudah menghatamkan tolong tulis di situ. 1 misalkan Anissa, 2 Wafiq, 3 siapa? Ya karena masih terbatas. Karena apa? Buku ini adalah hasil karya teman-teman seusia kalian dan harapannya kayak Hani, ayo Hani. Kalau Hani biasa tulis diary, wah, setelah ini bisa dicoba untuk menulis yang lebih ilmiah, lebih serius. Nanti kalau kuat, kalau teman-teman siap, kita bisa bikin buletin mandiri ataupun kita bisa bikin kumpulan-kumpulan tulisan yang berkualitas, yang ada referensinya, yang tidak plagiat, yang itu kalian tulis dengan baik, kalian bacakan dengan orang lain. Kalau dulu namanya ada bedah buletin. Setiap bulan kita ada bedah buletin. Ya, dan itu kemudian nanti kita cetak menjadi hasil karya kita. Untuk siapa? Tidak untuk siapa-siapa. Yang utama adalah untuk diri kita. Ya, karena di zaman hari ini, Masya Allah ya, ujian kita sebagai seorang penuntut ilmu adalah harus betul-betul sungguh-sungguh untuk membaca buku-buku berkualitas. Ada nggak yang di sini bawa botol minum? Ada yang bawa botol minum? Ya. Isinya apa Mbak? Air apa? Air bening. Kalau di Sulta isinya apa? Ya Mas, kalau dituang di gelas isinya apa? Air bening, betul. Ada nggak yang sore ini bawa botol minum tapi isinya selain air bening? Pernah nggak ngisi selain air bening, Maryam? Diisi apa Maryam? Susu. Ketika botolnya isi susu, dituang, isinya apa? Jus. Enggak ya? Kayak surapan ya? Enggak lah. Kalau isinya susu, dikeluarkan susu. Kalau isinya jus, dikeluarkan jus. Kalau isinya air comberan, dikeluarkan, maka isinya apa? Comberan. Betul. Itu ibaratkan siapa Mbak? Kita semua ya. Itu adalah ibaratkan kita ini. Kalau kita suka baca buku yang berkualitas, buku di kita ini ya, maka pasti keluarnya adalah yang berkualitas. Tetapi kalau kita ini suka bacanya yang romantis, cinta-cintaan, novel-novelan,
Apalagi komik kan. Ustazah tidak kemudian tidak membenci komik, tidak seperti itu. Tetapi bagi mereka-mereka yang mau serius, mau sungguh-sungguh, ya harus memperhatikan itu. Ya, makanya kenapa Rumah Sajadah memberikan aturan santrinya kita semua tidak boleh membaca novel di pondok. Ya, Ustazah, gimana kalau baca novelnya di rumah? Monggo, tafadhol. Tapi kalau bisa ya yang lain. Ya, karena betul. Kalau teman-teman nanti bacanya berkualitas, insya Allah kalian ini akan berkualitas. Kalau menulis juga akan berkualitas. Ya, coba contohnya di sini ya. Ya, nih Ustaz Dati bacakan. Nanti kalian pilih kalian mau dibedah yang mana. Yang satu, ini judulnya Mengapa Aku dan Kamu Harus Mencintai Al-Quran. 2, Apa Itu Iman. 3, Sembahlah Dia. Nanti pilih ya, mana yang mau dibacakan. 4, Nama-nama dan sifat Allah. 5, Tak terlihat oleh mata. 6, Kitab-kitabnya. 7, Teka-teki iman kepada Rasul. 8, Apa itu hari akhir. 9, Apa itu iman kepada qadha dan qadar. 10, Sholat dan manfaatnya. 11, Adab-adab di dalam masjid. 12, Adab-adab berpuasa. 13, Zakat. 14, Bercita-cita naik haji. 15, Adab-adab penuntut ilmu. 16, Aktivitas berenang. 17, Keutamaan puasa. 18, Sungguh mulia firman-Nya. 19, Makan dan minum dengan baik. 20, Saudara baik hati. Coba mau yang mana? Ya, Mbak Asma yang mana, Mak? Ayo, Mak. Yang mana? Mbak Duri yang mana? Nomor 1, mengapa aku dan kamu harus mencintai Al-Quran? Ya, mengapa aku dan kamu harus mencintai Al-Quran? Kenapa, Mbak? Nih, ada di sini bukunya, ada jawabannya. Ini yang nulis Mbak Agatha ini. Dulu nulisnya tadi kelas berapa? 5 SD, 5 kok 6, kalau 5 kalau enggak 5, 6 itu waktu itu. Ya, Mbaknya pakai kacamata. Sekarang mungkin sudah, Mbak Agatha mungkin harusnya sudah kuliah kayaknya ya. Insya Allah. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh malaikat. Siapa? Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, untuk menjadi pedoman, petunjuk, peringatan kepada kita semua. Tahukah kalian mukjizat Nabi Muhammad? Mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang akan memberikan syafaatnya kelak di akhirat bagi yang membacanya, mempelajari, dan mengamalkannya. Dan mengapa aku dan kamu harus mencintai Al-Quran? Karena mencintai Al-Quran adalah bukti keimanan kita. Al-Quran adalah petunjuk padanya. Insya Allah akan diberikan ketenangan dan petunjuk yang benar dan lurus. Dan tahukah kalian keutamaan membaca Al-Quran? Kita akan mendapatkan satu pahala kebaikan setiap membaca satu huruf. Dan Allah akan melipat gandakan sebanyak 10 kali. Berarti kita rugikan apabila kita tidak membaca Al-Quran. Bagaimana dengan para penghafal Al-Quran? Tentu saja keutamaannya lebih besar. Apa itu? Kelak di surga Allah akan memberikan mahkota dari emas untuk kedua orang tuanya. Sobat, nah itu kalau sapaan namanya sobat, ya. Apa itu sobat itu apa, Mbak? Sobat itu nama lainnya apa? Sobat apa? Teman ya, sobat itu nama lainnya sinonimnya ya, sinonimnya teman. Apalagi sobat, sahabat, temanku, kawanku.
Ya, sobat mau mendapat keutamaan itu, mari kita membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Tuh, ini yang nulis siapa Mbak tadi Mbak? Waktu itu Mbak Agatha saat usia 6 SD. Tulisannya rapi banget waktu itu Mbak Agatha ini ya. Tulisannya rapi, kecil-kecil. Kamu ingat gak Mbak Naila? Mbak Naila gak ketemu ya sama Agatha ya? Ini pokoknya santri legend, santri pertama dulu. Ya, dulu waktu itu kenapa ya pindah itu karena kalau nggak salah harus sama orang tuanya diajak pindah kayaknya ya. Nah itu ya, ini masya Allah ya, ini masih ingat betul Ustazah Ali, ini tulisan Mbak Agatha dan Ustazah sedikit sekali ngeditkannya ya. Dan masya Allah ya, ini menjadi pertama ya, kemudian terbit di buletin ini edisi 1. Edisi 1 cuma 2 lembar waktu itu. Nah itu ya, itu nanti untuk selanjutnya sampai jam berapa sih Mbak? Ya, ada lagi yang mau membaca mungkin ke depan? Ada nggak membaca? Duduk sama saudari di sini nih, membaca nih. Ada? Ada? Apa? Ya. Ya, jadi masya Allah ya, ini adalah karya besar dari karya ya, bukan karya besar ya. Ini adalah karya kecil dari tim Buletin ini yang kemudian kita bukukan, yang kemudian kita cetak ya. Jadi di sini ada beberapa ini ya. Coba Mbak, ada yang bisa ngambilkan itu Mbak? Kayak ada apa itu? Yang jilitan tuh, nah semuanya coba. Nah ini masya Allah ya, karya-karya seperti ini penting juga ya. Meskipun ini masih tulisan tangan, tetapi Ustazah Ati ketika kemarin pas menemukan ini menjadi langkah awal bagi teman-teman untuk bisa juga terlibat di dalam upaya peradaban seperti ini. Ya. Boleh gak tulis sendiri? Boleh. Ya. Boleh gak tulis bareng-bareng? Boleh. Misalkan nih, bestiannya bestian baik ya. Misalkan nih, Mbak Nindi sama Mbak Alisa duduknya bareng. Ayo kita bikin kumpulan puisi. Nah, nanti bisa ya. Kemudian itu ditulis, kemudian diketik, lalu kemudian di print, nanti kemudian jadi buku. Ya. Oke, gitu ya. Ini jadi masya Allah ya, seperti ini ya, karya adik-adik ini perlu dilanjutkan ya. Dan itu dimulai dari apa? Dimulai dari kita ini betul-betul juga membangun budaya belajar yang tertib. Jadi memang kalau kita ini mau memiliki karya besar, harus menyediakan waktu untuk membaca buku-buku yang berkualitas. Lalu kemudian kita menuliskannya. Kalau bingung, tulis saja seperti itu. Coba di sini siapa yang punya buku paling kalian berkesan terhadap buku itu? Ada? Buku yang kalian berkesan terhadap buku itu? Coba angkat tangan. Ada? Ada nggak? Mariam, gimana Pak Mariam? Gimana? Bukan bukumu? Iya, nggak apa-apa. Buku siapa? Buku Umi. Umi apa? Kota Umi. Bukan. Apa? Buku Umi. Judulnya? Gimana? Oh ya. Ya, kenapa berkesan dengan buku itu? Kenapa? Oh banyak
Nah, kenapa kita kadang bingung dengan apa itu buku yang terkesan dengan kita? Bisa jadi karena kita kurang apa? Kurang sungguh-sungguh untuk membaca buku, ya. Jadi di buku Dunia Kata ini memang betul ya. Dan tadi semoga yang angkat tangan nanti yang berkenan silakan merapat usadati tidak akan mengoyak-oyak karena pekerjaan ini bukan pekerjaan yang dipaksa, ya. Karena tetapi ya kalau kita ini memasak pakai rasa cemberut, gimana rasanya? Ya keasinan lah, ya. Mungkin gosong lah, ya. Mungkin gak matang lah, ya. Begitu pula dengan menulis. Bagi mereka-mereka yang mau kemudian mau mengambil peran besar ini, maka silahkan merapat. Kemudian kita akan belajar bersama-sama, ya. Di tim kuliah khusus muslimah dan LSM muslimah itu sudah ada list buku banyak banget yang mau dikerjakan, ya. Tetapi kalau timnya, kalau mbak-mbak yang kemarin kemudian diberi amanah diajak untuk menyelesaikan, tidak menyediakan waktu untuk membaca kembali, untuk kemudian membuka referensi, maka kemudian itu tidak akan jadi apa-apa, ya, tidak akan jadi apa-apa, hanya menjadi naskah yang tidak akan selesai, ya. Jadi ini dulu sebuah belajar ini adalah masya Allah hasil belajarnya teman-teman di kuliah lagi ya, di kusen kumpulan senang nulis, ya, yang itu setiap pekan mereka mengumpulkan tulisan. Ingat ya, tulisan itu ditulis boleh pakai tulis tangan, ya. Kalau pendek itu tulis tangan, kemudian kalau yang panjang nanti boleh diketik lalu kemudian di-print, lalu kemudian dibahas, diberi masukan, diedit, diberi masukan lagi, diedit, masih ada yang salah, diedit lagi sampai kemudian itu bisa layak dimasukkan ke desain, lalu kemudian dicetak, lalu kemudian dinikmati teman-teman yang ada di luar, ya. Jadi sebuah belajar ini selain tadi ya tentang iman, coba ini ada juga saudara yang dulu masih ingat ya, tentang teka-teki iman kepada Rasul nih, nomor 7 nih. Ada yang mau bacakan? Kan namanya bedah ya, kalau bedah itu kan baca ya. Ayo, ada yang mau baca enggak? Teka-teki iman kepada Rasul. Wah, ini yang nulis saya nggak kenal nih. Yang nulis sudah nikah ini ya, mas-mas ini ya. Ya, dulu waktu sama Kusen masih SMP, masya Allah, sekarang sudah nikah. Kalau pas ketemu, ayo mana tulisannya? Cuma ketawa-ketawa aja dia ya. Orang tertanggung gini ya. Ayo, ada nggak yang mau bacakan? Ya, terakhir ya, nanti sebelum kita tutup ya. Ada yang mau bacakan? Sini, biar merasakan deg-degan ini. Ada nggak? Ayo. Tasya? Oh, enggak ya? Oke. Mana ya? Tadi ya? Oke, ini ya. Teka-teki iman kepada Rasul oleh Rahasia. Ya, ini namanya mas-mas soalnya. Kita bermain teka-teki yuk. Ini ditulis di sini ya. Kita bermain teka-teki yuk. Siapakah nama Rasul Allah yang pertama? Siapakah nama Rasul Allah yang pertama? Nuh alaihi salam. Pertanyaan selanjutnya, siapakah nama Rasul Allah yang terakhir? Ya, yang bisa jawab hadiahnya boleh minta kepada Allah. Hehehe. Dari sini ya. Apa jawabannya? Ya, sip, benar jawabannya. Rasul yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh, sedangkan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad. Rasul selain itu yang kita ketahui ada siapa? Ayo,
kelima Rasul itulah yang disebut atau digelari ulul azmi. Bagaimana tentang Rasul dan Nabi? Sebagaimana manusia lainnya, Nabi dan Rasul pun seperti kebanyakan manusia. Mereka tidur, makan, jalan-jalan, menikah, punya anak, merasa sakit, kuat, mati, dan sifat manusiawi lainnya. Lalu berapa jumlah Nabi dan Rasul Allah? Ayo, siapa yang tahu? Wah, ini kayaknya ada yang kepotong ini naskahnya. Ya, siapa yang tahu? Ini ternyata di sini ada yang kepotong naskahnya ini. Siapa yang tahu? Dulu Tim Kusen itu buku yang sering dibuka namanya adalah Min apa? Min Hajul Muslim. Ya, ini di sini tuliskan jawabannya. Kita tengok di buku Minhajul Muslim. Ya, bahwa suatu ketika Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah para nabi dan rasul. Ya, tapi ini kayaknya naskahnya kepotong ini. Nah, ini perlu dicek lagi ya. Inilah pertanda Allah sayang sama kita. Salah satu buktinya, Dia Allah utus nabi dan rasul untuk mengajak menyembah Allah dan memberi peringatan agar manusia selamat dan tidak terlaknat. Sobat, kita bercita-cita berkumpul di surga kan? Yuk teladani para nabi dan rasul. Itu ya, ini adalah di antara naskah-naskah yang Masya Allah ya, Ustazah Hati kalau mengingat itu rasanya pengen mengulang lagi ya. Ya, kita nggak boleh alasan karena sibuk, nggak boleh alasan karena banyak amanahnya, tidak boleh alasan. Ya, kalau saya harusnya ya tidak boleh alasan sudah jadi ibu. Ini ingat ya, ini tahun 2018, dicetak tahun 2018, 3 Januari 2018. Ini saudari belum nikah ini. Ya, ada yang tahu nikah saudari usia tahun berapa? Naila yang hadir ke nikahan saudari? Salah. Saudari nikah September 2018. Ini Januari 2018. Jadi ini terbit sebelum Ustazah Hati nikah. Ya. Jadi sebetulnya kita ini secara pribadi Ustazah Hati juga nggak boleh alasan saya sudah jadi ibu, saya sudah jadi istri, kita semua punya banyak amanah. Tetapi kalau kita ini memiliki sikap dasar mental yang benar, kita yakin bahwa setiap tulisan, setiap karya kalian akan menjadi amal solih yang akan kita bawa ketika di kubur besok. Maka sesungguhnya kita harus berupaya, berikhtiar sebaik mungkin untuk tetap memberikan karya. Itu ya, semoga setelah ini adik-adik terutama yang sudah mau jadi penulis dan pengen jadi penulis, ini penulis bukan profesi ya, bukan biar kalian kaya, biar kita kaya, enggak. Tapi penulis itu adalah orang yang tadi itu kita pengen bawa pulang ke tempat Allah amal-amal terbaik. Ya, dengan apa? Dengan karya-karya kita yang tidak merusak tetapi memberikan pengaruh kebaikan kepada siapapun yang membaca. Begitu ya untuk bedah buku pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita sudah diakhiri ya. Maaf. Setelah ini sudah dikembalikan kepada Mbak Ermina. Cukup. Kepada Ustazah Adik atas penyampaian ilmunya. Semoga Allah membalas jasa dua adik dengan kebaikan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi siapa yang ingin bertanya, dipersilakan. Apa?
puisi, naskah cerpen, naskah pantun, ya, naskah wawancara. Nah, itu namanya naskah. Oh, ada lagi? Sudah? Ya, Mbak Anissa. Kenapa? Gimana dia suka baca dan tulis? Gimana, Mbak? Yang pertama apa, Mbak? Yang pertama, kita memahami bahwa perintah pertama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hira, ya, wahyu pertama itu adalah surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana apa, Mbak, perintahnya? Perintahnya bukan berperanglah, jihadlah, hancurkan berhala, bukan buang khobar, bukan. Tetapi apa, Mbak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan menyebut nama Allah yang menciptakan kamu. Ya. Jadi yang pertama masalah keimanan. Jadi kalau orang beriman itu yang dia itu taat kepada Allah, yakin atas perintah Allah. Kalau Allah perintahkan baca, kita harus suka baca enggak? Iya. Kalau Allah perintahkan kita sholat, kita harus suka sholat enggak? Iya. Bahkan sebagaimana kalian pernah dengarkan kisah dari Anas bin Malik. Ketika apa? Kalau ini bukan masalah baca, ya. Ketika Anas bin Malik tahu Nabi Muhammad SAW suka sama labu, ya. Karena Nabi Muhammad suka, Anas jadi suka, ya. Apalagi kemudian ini yang memerintahkan adalah Allah. Dan sebagaimana nanti kata Buya Hamka di tafsir Al-Alaq, ya, mengatakan bahwa membaca itu adalah kunci dari peradaban. Jadi kalau kita ini pengen menjadi bagian dari membangun peradaban, kita nggak pengen tertinggal dari sejarah, kita ingin menulis sejarah, ya kan? Ada orang yang meninggal, dia ditinggalkan, ya kan? Ada orang yang meninggal, dia apa? Ya dimuliakan. Karena apa? Karena ilmunya. Dan memang biasanya orang dimuliakan itu bukan karena hartanya kok, enggak. Orang itu dimuliakan sesungguhnya adalah karena ilmunya, ya. Jadi gitu, Mbak Anissa. Yang pertama, kalau kita ini pengen kita baca, ingatlah bahwa membaca, menulis itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu kalian perhatikan. Kata kolam itu berapa kali, Mbak? Kolamun. Nanti kalian cek, ya, itu ada 2 kali disebutkan. Coba cek nanti, ya. Itu apa? Mengisyaratkan kepada kita bahwa membaca dan menulis itu adalah perintah Allah, ya, yang menjadi kunci dari peradaban, kunci dari ilmu, ya. Jadi memang kalau kita ini nggak suka baca, susah. Kita nggak punya jendela, ya. Jendela ilmu itu adalah dengan membaca. Kalau jendelanya ditutup, udara nggak bisa masuk, alias sumpek, alias nggak ada cahaya, ya. Tetapi kalau jendela itu kita buka, maka cahaya bisa masuk, ilmu masuk, ya. Dan yang kedua apa, Mbak? Yang kedua agar kita bisa cinta baca dan menulis adalah, ya, memang diantaranya adalah apa? Membuat komunitas, ya. Ajak teman-temannya untuk bisa membaca dan menulis, ya. Kalaupun iya dipaksa nantinya, insya Allah lama-lama itu akan apa? Akan jatuh cinta sendiri. Itu, ya. Jadi ini membaca masalah keimanan.
Yang pertama perintah Allah, yang kedua apa? Bikin komunitas, ya, yang itu bisa saling memotivasi untuk bisa membaca dan menulis. Itu ya Mbak Anissa ya, dan masih banyak sebelumnya nanti ya. Kisah-kisah, kalau kamu baca kisah-kisah orang terdahulu, nanti mereka ini adalah ada orang yang mereka itu bila membaca. Itu cukup? Ya Mbak Maryam. Oh yang cuma semua loh ini katanya. Contohnya bukunya apa? Boleh, seperti itu boleh juga. Kalau baca buku, ada nggak yang suka baca bukunya lompat-lompat? Nah, ya. Nasihat dari ulama, kalau baca buku jangan lompat-lompat. Makanya kalau mau baca buku harus istikharah. Memang perlu ya Ustazah, masa mau baca buku aja istikharah? Iya, wajib itu, bahkan bukan wajib ya. Itu ikhtiar terbaik. Karena apa? Yang pertama kalau kita istikharah, ya kita jadi tahu buku mana yang akan kita baca. Tetapi memang nanti kalau yang disampaikan juga ya, kalau kita ini suka lompat-lompat baca buku, bukunya ganti-ganti, baca ini bosan, baca ini bosan, baca ini bosan, kita nggak akan mendapatkan ilmu yang utuh, ya, nggak akan mendapatkan ilmu yang utuh. Kalau bisa pilih satu buku yang kira-kira kalian mampu dibaca dari awal sampai akhir. Kok belum paham? Boleh baca lagi. Kok belum paham? Boleh baca lagi. Bahkan ada loh ulama-ulama yang mereka itu membaca kitab tafsir, kitab hadis itu nggak cuma sekali Mbak, 5 kali. Ya, nanti kalau di buku ada buku namanya Gila Baca ala Ulama. Ada punya buku di rumah. Ya, bahkan satu buku itu mereka baca nggak hanya sekali, tapi 3 kali, 4 kali. Jadi kalau bisa kita ini jangan pengen cepet-cepet baca buku habis, ya, nggak pengen, jangan cepet-cepet pengen selesai, ya. Tetapi pelan-pelan, tetapi kita paham, ya. Kalau misalkan Mbak Maryam pengen, kalau Maryam pengen menulis ringkasan buku, pilih buku yang temanya hampir sama, jadi nggak bertolak belakang. Masa satunya buku tentang masak, satunya buku tentang menanam, lah diringkas kan nggak nyambung temanya, kan? Jadi kalau bisa pilih buku misalkan temanya sama, ya udah, temanya sama, boleh nanti diringkaskan. Temanya sama, tetapi itu dari berbeda-beda penulis. Nah itu akan membuat lebih bagus nanti tulisannya. Itu ya, kalau misalkan Maryam pengen meringkas buku dari buku-buku tertentu, pilih bukunya yang temanya sama, kamu baca, dituntaskan kalau kamu menulis. Gitu. Itu ya, Mbak Maryam. Paham? Paham nggak? Iya. Begitu ya. Cukup dulu untuk ini, kayaknya udah jam 12.35. Cukup ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.